Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luwina Kusumasari, NIM 1531928. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ivana Kursita Dewi dengan NIM 15319.002. Perkenalkan, nama saya Sekar Putri, NIM 1531911. Saya akan membahas subbab yang pertama, yaitu literasi media. Studi televisi muncul pada tahun 1970 dan 1980 dengan beberapa cara yang saling berhubungan dalam membahasnya. Salah satunya adalah wacana tinjauan jurnalistik yang bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis program-program siaran di Jakarta melewati masa lalu dan menarik perhatian pemirsanya. Studi televisi juga mengadopsi beberapa wacana evaluasi yang lebih canggih yang biasanya digunakan dalam mata pelajaran terkait seperti diskusi peninjauan televisi tentang program yang dipilih. Pendekatan ini juga fokus pada analisis teks atau karya seni individu. Karena menonton televisi merupakan aktivitas sehari-hari, maka studi televisi juga memiliki hubungan yang kuat dengan studi sosiolog budaya. Studi televisi dengan fokus sosiologis ini dapat berkontribusi pada sosial politik pendidikan. Dalam tradisi analisis ini, studi televisi adalah salah satu dari sekian banyaknya cara untuk menemukan bagaimana makna sosial diciptakan, berkelanjutan atau dimodifikasi, dan bagaimana representasi televisi terhubung dengan media yang lebih luas dari zaman dulu. Yang paling penting dalam mempelajari televisi yaitu menanamkan kemampuan profesional, pengetahuan dalam mengetahui dan memahami bagaimana program dibuat secara teknis, industri, dan kelembagaan. Dapat memberikan mereka keterampilan untuk berbisnis. Namun sementara pelatihan semacam ini semata-mata untuk mendapatkan tenaga kerja melayani keadaan industri televisi saat ini. Sebagian besar televisi profesional bertujuan untuk berkomitmen keterlibatannya dengan sumber daya teknis media, hubungan masyarakat sekitar yang luas, dan minat di posisi kreatif, kemampuan yang dibutuhkan dalam industri pertelevisian. Selanjutnya yaitu nilai studi televisi dan televisi. Pendidikan memberikan pengetahuan agar orang dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga mereka dapat menilai baik atau tidaknya. Ini sebagai sarana untuk menjadi orang yang lebih baik dan menjadi warga negara yang lebih baik. Nilai pendidikan menjadi dampak besar terhadap jenis perhatian yang diberikan untuk televisi dan studi televisi. Televisi sendiri yaitu media audiovisual yang paling luas pada masyarakat kini. Maka dari itu mustahil bila televisi dibilang tidak berharga, karena televisi sangat erat hubungannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, saya akan membahas tentang politik pemandangan. Undang-undang terkait media pertama adalah Telegraphy dan Cable Act pada tahun 1904. Penyiaran komersial dimulai oleh Act of Terrestrial. Siaran TV selalu diatur melalui kisah parlemen pada tahun 1954. Di Inggris, pemerintah berturut-turut menghindari pasar komersil dan pasar bebas, seperti yang ditemukan Amerika Serikat dengan membentuk Badan Pengawasan Penyiaran untuk mengawasi semua bidang casting, termasuk kabel dan satelit. Badan-badan ini memelihara teknis dan standar program. Mereka memastikan bahwa penyiaran memberikan campuran program untuk berbagai audiens. Mereka memastikan bahwa program-program dilakukan untuk tidak menyinggung apa yang umumnya dianggap sebagai selera atau kesopanan yang baik. Undang-undang komunikasi mencakup pengaturan komunikasi baru regulator untuk era digital yang disebut Audience of Communication atau Ofcom. Alasan pengenalannya adalah konferensi di media dan telekomunikasi industri dan kebangkitan lintas media seperti AOL, Time Warner, dan Berita Internasional. Ofcom yaitu regulator penyiaran dan telekomunikasi yang baru. Dengan brief yang luas, Ofcom dibuat untuk membuat peraturan media Inggris lebih efisien dan lebih ramah pengguna untuk pemirsa. Ini menggabungkan fungsi regulator sebelumnya,
seperti Komisi Televisi Independen, Komisi Standar Penyiaran, Otoritas Radio, The Kantor Telekomunikasi, dan Radio Komunikasi Agent. Ofcom bertujuan untuk membersihkan beberapa kebingungan dari penyiar dan publik, merasa berurusan dengan berbagai pengawasan televisi dan regulator. Ini mengatur seluruh area terestrial dan satelit televisi komersial. Konferensi adalah penyatuan teknologi digital multimedia. Begitu audio dan video di konferensi menjadi data digital, mereka bisa ditransmisikan oleh media digital yang cocok. Misalnya, komputer atau perangkat visi yang terhubung dengan sistem transmisi broadband, telepon, atau kabel menjadi modul komunikasi interaktif. Batas air DAS adalah perjanjian sukarela oleh semua penyiar di semua saluran NELS yang hanya program yang cocok untuk menonton keluarga akan ditampilkan sebelum pada pukul 9 malam. Ini berarti bahwa beberapa film disensor jika mereka memulai sebelumnya DAS. Penyiaran layanan publik. Penyiaran layanan publik adalah penyiaran untuk keuntungan publik dan bukan terutama untuk laba. Di Inggris, perusahaan televisi terestrial harus menyediakan penjadwalan layanan publik. Ini termasuk program berita dan peristiwa terkini dan pemrograman lain yang menghidupkan iklim budaya. Sebagian besar negara maju memiliki beberapa tingkat layanan televisi publik yang didanai oleh bentuk biaya lisensi dan iklan. Tinjauan parlemen baru-baru ini menemukan bahwa pendanaan penyiaran layanan publik dengan biaya lisensi adalah metode terbaik dan paling hemat biaya untuk mempertahankan jangkauan dan kualitas penyiaran layanan publik yang disediakan oleh BBC. Yang kedua, Ofcom dan penyiaran layanan publik. Saluran televisi komersial terestrial memiliki kewenangan untuk menyediakan beberapa program layanan publik dan untuk mematuhi pedoman dan kode yang dibuat oleh Ofcom. Saluran datang di bawah layanan publik yang diatur oleh Gubernur BBC. Ofcom mengatur selera dan kesopanan dalam semua siaran, termasuk radio BBC dan program televisi. Nah, PSB telah dibagi menjadi 4 bidang, yakni yang pertama ialah kualitas program, yang kedua nilai sosial, yang ketiga keragaman program, dan yang keempat rentang dan keseimbangan program. Selanjutnya ialah independensi BBC. BBC adalah organisasi yang sepenuhnya independen. Ini dijalankan untuk kepentingan pemirsa dan pendengarnya. 12 gubernur mengaturnya, ditunjuk oleh Ratu dengan saran dari Menteri Pemerintah. Peran BBC sendiri, semua layanan publik BBC tersedia untuk semua orang. BBC menjalankan 8 saluran televisi nasional interaktif, 10 jaringan radio nasional, dan lebih dari 50 layanan televisi dan radio lokal. BBC juga merupakan penyedia penting pelatihan penyiaran dan media. Ini dukung keterampilan dan bakat produksi Inggris dalam musik, drama, film, radio, dan televisi. Survei telah menunjukkan bahwa BBC dianggap memberikan nilai uang yang sangat baik meskipun bukan tanpa pencela. Mengapa BBC menyediakan layanan online? Yang pertama, untuk bertindak sebagai sumber daya penting yang menawarkan berbagai konten unik dan luas. Yang kedua, untuk menggunakan internet untuk menjalin hubungan baru dengan pembayar lisensi dan memperkuat akuntabilitas. Yang ketiga, untuk menyediakan rumah bagi pembayar lisensi di internet dan bertindak sebagai panduan terpercaya untuk lingkungan media baru. Berita itu sendiri merupakan tulang punggung penyiaran publik. Nah, ruang berita internasional modern yang melayani berita TV domestik dan saluran berita selama 24 jam penuh itu tentunya membutuhkan rekaman video yang besar tiap harinya. Nah, sebuah ruang redaksi TV itu bertujuan untuk mendapatkan gambar terbaru setiap saatnya. Dan berita ini merupakan bisnis yang sangat kompetitif. Kenapa? Karena saluran berita itu bersaing untuk mendapatkan gambar terbaru dalam sebuah berita baru. Nah, rekaman ini datang ke ruang digital baru dan memanfaatkan teknologi terbaru seperti camcorder di Sony XD Cam.
Nah, keuntungan dari sistem kamera ini adalah merekam video pratinjau dari gambar dan suara yang sudah direkam. Nah, contoh lain dari saluran berita selama 24 jam tuh yakni Sky News. Mengapa? Karena Sky News itu sendiri memiliki layanan gratis yang sangat cepat bergulirnya. Mendanai siaran layanan publik. Saluran televisi terestrial utama yang tersedia di sebuah rumah itu diatur oleh Ofcom. BBC adalah salah satunya penyiaran layanan publik tanpa adanya dana komersial. Ini didanai oleh biaya lisensi. Beberapa negara Eropa itu menyimpan biaya lisensi yang lebih kecil dan kemungkinan beberapa iklan untuk saluran layanan publik mereka. Buktinya sendiri adalah mayoritas masyarakat Inggris bersedia untuk membayar layanan BBC. Nah, resikonya sendiri ialah bahwa uang publik akan menguntungkan pemegang saham daripada pembayar lisensi. Gagasan lain yang sering dilontarkan ialah bahwa BBC harus menerima iklan. Nah, sangat sulit untuk menemukan cara yang baru untuk mendanai layanan publik seperti BBC. Menunjukkan bahwa Permisa lebih memilih program radio dan televisi yang tidak terganggu oleh iklan. Saya akan menjelaskan bagian keempat, dunia layar lebar dan teknologi digital. Teknologi baru selalu memiliki efek mendalam pada televisi. Televisi dimulai sebagai media transmisi hitam putih dengan resolusi layar 405 yang cenderung kasar dan tidak memiliki dampak. Televisi berwarna dengan resolusi 62:5 garis diperkenalkan pada tahun 1960-an. Dan gambar yang lebih tajam dan realisme warna tidak hanya memberikan dorongan bagi produsen tapi juga kepada BBC. Lisensi TV berwarna jauh lebih mahal daripada lisensi hitam putih, maka menghasilkan lebih banyak pendapatan dan memungkinkan BBC untuk membuka saluran kedua, yaitu BBC 2. Teknologi digital saat ini juga menghasilkan perubahan di semua area televisi. Program diambil dalam format layar lebar dengan kamera digital, diedit dengan perangkat lunak pasca produksi digital komputer, dan transmisi dalam format layar lebar menggunakan sistem transmisi digital. Keuntungan dalam merekam gambar televisi dalam format digital sangat besar, termasuk kualitas yang mengesankan, penyimpanan yang lebih ringkas, kemudian penggunaan dengan lebih banyak memungkinkan pasca produksi. Semakin banyak produksi yang dibuat pada generasi berikutnya dari peralatan digital yang dikenal sebagai definisi tingkat HD. Siaran televisi menjadi digital. Pemerintah Inggris berencana untuk mematikan transmisi analog pada tahun 2012. Berarti dengan cara ini mereka menerima gambar televisi melalui antena akan berubah. Tetapi ini tidak akan mempengaruhi konsumen. BBC berada di garis depan revolusi digital ini dalam manifestonya untuk masa depan dan diterbitkan pada Juni 2004. Menjelang perpanjangan piagam pada tahun 2005, BBC mengatakan mereka berniat untuk berada di ujung tombak era baru dan membangun kasusnya pada layanan gratis. BBC mewakili nilai publik dan mungkin melibatkan mengambil bagian besar dari tanggung jawab untuk menciptakan Inggris digital. Tidak untuk layanan sendiri, tetapi untuk nama publik dan seluruh industri. Teknologi digital. Istilah digital mengacu pada jari dan ibu jari yang digunakan pada zaman kuno untuk menghitung dan dikaitkan dengan bilangan bulat. Cara mempresentasikan data seperti gambar, video, dan suara bentuk biner digital. Data-data ini dapat dikodekan dalam serangkaian pulsa elektronik dan dalam sirkuit elektronik seperti yang ditemukan di komputer. Dengan teknologi digital, lebih banyak data yang dapat dikirim melalui tautan fisik yang sama. Tautan ini dapat berupa kabel, serat optik, transmisi satelit, atau TV. Sistem telepon ISDN yang cepat memungkinkan penggunaan internet yang lebih tinggi dan lebih efisien. Mereka lebih akurat dan dengan lebih banyak data yang ditransfer dalam waktu yang lebih singkat. Ada banyak keuntungan penting menggunakan teknologi digital di televisi dan video. Ini memungkinkan perekaman audio dan video tanpa gangguan elektronik dan distorsi.